Dari salam, Ustazah. Assalamualaikum, teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan kita dalam menambah ilmu. Amin, Alhamdulillah, amin ya. sabar, sabar, sabar. Alhamdulillah yang respon alhamdulillahnya audiens, itu jangan kayak lagi hiwar. Aku ngeliat kayak kamu tuh lagi hiwar berbahasa Arab gitu. Alhamdulillah, gitu nadanya. Tapi respon kan audiensnya orang Indonesia ya. Jadi Ya, sih. responnya kayak orang Indonesia. Gimana sih kalau kita dengar kabar bahagia. Alhamdulillah. Semoga kita semua gitu. Alhamdulillah. Itu orang Indonesia banget. Tapi yang Ya, sih. tadi Widya tuh orang Arab yang lagi percakapan dengan kayak lagi ya percakapan berbahasa Arab. Alhamdulillah. Ana bi khair. Kayak gitu-gitu. Oke. Ya, coba Ya, sudah. ulangi lagi. Apa kabar semuanya? Apa kabar pagi hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan kita dalam menambah ilmu. Sehat walafiat. Arab lagi tuh. Ini kamu sama kayak muto. Jangan-jangan kamu ngajar bahasa Arab lagi atau aktivitasnya ada yang full bahasa Arab lagi? Iya, Ada, Ustazah. ada. Nggak ada, Ustazah. Nggak ada. Ya berarti Ya, dialekmu harus disimpan buat bahasa Al-Quran aja. Kalau pas lagi bahasa Indonesia, kemudian bercakap-cakap dengan budaya berbahasa di kalangan orang Indonesia, walaupun kalimatnya berasal dari bahasa Arab, dibuat sememasyarakat mungkin. Ya, aku kayaknya kebalik jilbabnya. Ini random banget. Kocak. Yuk, diulang lagi yuk. Iya bener dong. Ini yang kecil di luar ini. Aduh. Yaudah yuk. apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Eh, Semoga kita senang. Alhamdulillah. Gimana ya emak-emak lagi anaknya pulang dengan selamat sampai rumah gitu. Alhamdulillah. Gitu. Bawang merah, bawang merah. Saya ulangi. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam ke Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Alham Alhamdulillah. Nah, Semoga gitu ya sih. mm-mm. Apa kabar? Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan kita dalam menambah ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Teman-teman silahkan mengikuti atau mengaminkan. Berdoa Jangan dimulai. nih, dengerin. Apa yang akan terjadi kalau audiens mengikuti doanya speaker? Apa yang akan terjadi? Hmm? Hmm, dimatikan audionya kan saja. Selain dimatikan audio, bahasanya ya cukup mengaminkan aja. Ya saja. Ya, teman-teman boleh mengaminkan. Udah pasti dia ngikutin lah. Tapi kalau diikutin, ntar dia ngomong. Pas kita, Auzubillahiminasyaitonirrajim, diikutinya pula. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kan jadi Wah, makin ya makin saja. ribet.
Nanti kita juga harus bilang dimatikan lagi ya audionya. Kan makin bertele-tele lagi, banyak lagi yang kita keluarkan kosakatanya. Kalau ada yang Ya. sulit, kenapa harus yang mudah? Ya, sudah saya ulangi. Ya, saya akan memimpin Dari doa. doa akan saya pimpin, ya teman-teman. Berdoa dimulai. Oh, nggak ada Sebentar ya, kalimat apa-apa. Ustazah, ini kedengaran nih apa tuh? Bapak Enggak, saya lagi nyetel musik, Ustazah. enggak, Lagi itu. enggak Jangan kedengeran. Nggak kedengeran. kalau Nggak apa-apa. Musiknya bunyiin nggak apa-apa. Tapi nggak kedengeran kok sampai sini. siap, Ustazah. Saya ulangi. Berdoa akan saya pimpin ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Kata tadi mau bilang biar teman-teman mengaminkan. Kok jadi hilang? Diulangi lagi, Ustazah. Doa akan saya pimpin ya, teman-teman. Silakan teman-teman mengaminkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Coba nadanya, nada berdoa lebih turun daripada nada bicara. Doa akan saya pimpin ya, teman-teman. Silakan teman-teman mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoa selesai. Teman-teman, pagi hari ini kita akan membahas tentang ilham mutlaq. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini pernah mendengar atau mempelajari apa itu ilham mutlaq? Belum? Dengan Kak siapa tadi yang bertanya? Oh, Kak Mamas. Terima kasih Kak Mamas atas jawabannya. Ada jawaban lain, teman-teman? Kak Leles. Ya, Kak Leles. Gimana sepengetahuan Kak Leles apa itu ilham mutlaq? Terima kasih Kak Leles atas jawabannya. Nah, teman-teman, tadi sudah ada dua jawaban ya dari teman kita. Yang pertama dari Kak Mamas yang menjawab belum pernah mempelajari. Kemudian jawaban kedua dari Kak Leles sudah pernah mempelajari dan informasi yang diingatnya yaitu ilham mutlak adalah Koknya tuh jelas. kedengeran. Jangan mutola kok. Kedengeran koknya. Ya sudah. Saya ulangi, teman-teman, tadi sudah ada jawab. Saya ulangi, teman-teman, tadi sudah ada dua jawaban ya dari teman kita. Jawaban pertama dari Kak Mamas yang mengatakan bahwa belum pernah mempelajari. Kemudian, jawaban kedua dari Kak Leles yang mengatakan sudah pernah mempelajari dan informasi yang diingatnya yaitu ilham mutlaq adalah jelas gitu. Apakah benar? Mari kita sama-sama mempelajarinya. Membahas. Atau mari kita buktikan. Excellent. Mari kita sama-sama buktikan. Apakah benar, teman-teman? Mari kita sama-sama buktikan. Ilham mutlaq. Eh, Kok
Pokoknya masih itu ya sudah. Iya, Mutolako. iya, tadi tuh kayak kedengeran. Iya. Wit, Hmm. Widya coba belajar naikin nada kalau mulai ke judul. Kan kayak misalnya kayak kita mulai ganti pembahasan. Mari kita bahas atau mari kita buktikan. Itu kan udah beres tuh obrolan. Terus kan kita mulai lagi tuh pembahasan baru, kayak lembaran baru. Nah, nadanya tuh nada bicaranya harus lebih prima. Mari kita mulai pembahasan. Ilham artinya gitu. Jadi jangan mari kita mulai pembahasan. Ilham artinya jadi itu kesannya kita masih lanjutin pembahasan sebelumnya padahal kan beda. Iya, sudah. Mm-mm. Jadi Iya, nada sudah. bicaranya disesuaikan dengan halaman bicara. Ya, sudah. Ini, apakah benar teman-teman? Mari kita buktikan. Ilhar mutolak secara bahasa artinya Ilham jelas dan mutolak umum. Boleh kayak gitu, boleh. Jangan langsung mundur. Ala. kata sudah. Bawang Kita merah, bawang merah. saya ulangi. Ilhar mutolak secara bahasa ilhar artinya jelas, sedangkan mutolak artinya umum atau pasti. Bukan mutolako. Nanti kesannya kayak kofnya fathah lagi. Mutolako. Mut- Mutolak, mutolak. Mutolako dengan Iya, ya, mutolako. Iya. Bawang setelahnya. merah, bawang merah. Kan? Saya ulangi. Ilham mutolak secara bahasa ilham artinya jelas, sedangkan mutolak artinya umum atau pasti. Nah, teman-teman, ada pun ciri-ciri dari ilham mutolak. Ada dua. Yang pertama, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu dalam satu kata, atau nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata. Maka nun sukun dibaca jelas. Contoh pada kata qin wa nun. Huruf qaf berharakat kasroh diikuti nun sukun dan wa nun. Kita fokus ke huruf nun sukun bertemu dengan huruf wawu dalam satu kata. Nggak usah pakai satu Cara, kata. Kita fokus pada nun sukun dan wawu. Itu aja. Kan udah dibilang memang satu kata kan? Udah ada katanya. ya, Ustazah. Saya ulangi. Contoh pada kata qin wa nun. Huruf qaf berharokat kasroh, nun sukun berharokat sukun, Eh, diikuti wa nun. nun sukun berharokat sukun. Bagaimana cerita? Iya, ya. Ini Ustazah. Saya ulangi. Contoh pada kata qin wa nun. Huruf qaf berharokat kasroh, nun sukun, diikuti wa nun. Kita fokus ke huruf nun sukun bertemu dengan wawu. Cara baca yang benar, qin wa nun. Saya ulangi, qin wa nun. Nun sukun dibaca jelas. Ntar dulu. Kalau nun sukun dibaca jelas, tangan nggak usah gerak. Kalau tangan gerak itu kita lagi mau bilang
Qaf kasroh, nun sukun, wa, nun. Nah, itu selesai. Beres itu. Pas kita fokus pada nun bertemu waw, itu juga nggak perlu tangan. Apalagi perihal dibaca, dibaca tuh dibaca, bukan dibaca wa, nun. Apa coba? Iya, ya sudah. Pas itu aja ya sudah mempraktekkan tulisan. Tulisan. Iya, Ya, tulisan aja. Wait, baik. aku jadi Ya, kepikiran. Widya dulu kan aku pernah pernah marah banget sama Widya gara-gara Widya tuh ngeresponnya selalu pakai senyum. ya sudah. Terus aku jadi berpikir karena kita belum cukup kenal watak. Aku belum cukup kenal wataknya Widya saat itu. Jadi aku tuh ngerasa kayak ini aku ngomong salah deh ketawa mulu ketawa mulu. Sekarang aku udah lebih sabar dikit kan. Soalnya Widya ngeresponnya memang selalu begitu. Sekarang aku lebih mengerti sih. Jadi memang harus ta'aruf ya. One on one ini membuat kita ta'aruf ya. Sudah. Aku minta Memang maaf sifat atas masa lampau yang sangat suram itu ya. tidak pas, sudah. Sudah Bawang kita putih, bawang putih. lupakan ya. Sekarang jadi bawang merah lagi. Ayo. Sampai mana ya tadi? Cara baca yang benar. Iya. Kita saya ulangi, teman-teman, kita fokus pada huruf nun sukun bertemu dengan waw. Cara baca yang benar, Nah, kin, nih, nada bicara. Kita fokus pada nun sukun bertemu wawu. Beres kan itu urusannya? ya. Mm-mm. Halaman baru lagi gimana nadanya? Cara baca yang benar, Iya. iya ya sudah. Iya. Saya ulangi. Hmm, kita fokus pada huruf nun sukun bertemu dengan wawu. Cara baca yang benar, kin wa nun. Saya ulangi, kin wa nun. Nun sukun dibaca jelas ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke ciri yang kedua dari ilham mutlaq. Ciri yang kedua yaitu apabila terdapat nun sukun atau mim sukun di akhir kata atau kalimat. Coba belajar interaktif. Misalnya nih, sekarang kita masuk pada ciri yang kedua. Interaksinya di mana? Bertanya, apa ciri yang kedua? Gitu. Ah, Supaya nadanya juga naik, nggak bosan. Karena Widya, kalau kita nggak memainkan vokal, orang ngantuk. yes, Ustazah. Ada pertanyaan-pertanyaan Ya, pemantik. jadi kita mewakili teman-teman bertanya, walaupun kita yang nanya, kita juga yang jawab. Tapi itu rasanya akan berbeda dengan kita ngasih tahu mulu. Ciri yang kedua, Iya, yaitu nah. Makanya kalau kalau memperhatikan aku ataupun guru-guru yang lain yang menggunakan teknik ini, pasti kita juga ada selipan-selipan pertanyaan. Mungkin nggak disadari karena teman-teman menikmati. iya, Ustazah. Gitu. Coba belajar melakukan itu. Yuk, dengan sadar ya. Coba. Teman-teman, sekarang kita masuk pada ciri yang kedua dari ilham mutlaq. Apa ciri yang kedua itu, teman-teman? Nah, nadanya kurang naik. Kan udah halaman baru. Nih kalau kalau misalnya di buku nih ya, itu udah judul dengan tulisan yang di bold atau fontnya berbeda. Karena paragraf sebelumnya udah beres. Ini masuk paragraf baru lagi. Sesimpel huruf pertamanya udah kapital lagi.
Jadi nadanya juga harus kapital. Memainkan nada gitu ya Ustazah ya. Iya, memainkan muka juga nggak apa-apa. Misalnya ada ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Misalnya kayak gitu. Tapi Widya aku mau bilang deh, Widya tuh udah bisa melotot loh. Kelihatannya udah lebih menyala biji matanya. Iya nggak sih? Kalau dibanding yang sebelum-sebelumnya tuh karena Widya selalu tersenyum, matanya jadi ya kecil aja gitu kelihatannya. Kalau sekarang tuh kayak udah berani menatap, Ya udah Ustazah. berani memainkan alis, walaupun memang belum. Kalau Widya tuh jangan terlalu banyak melotot, karena mata Widya udah besar. Jadi kalau melotot nanti serem. Jadi cuma mainkan alis aja dikit. Apa itu? Dikit aja. Apa itu? Dengan nada ya. Yo, coba. Sekarang kita masuk ke ciri yang kedua. Mas, sekarang kita masuk ciri yang kedua dari izhar mutlaq. Apa itu ciri yang keduanya? Ciri yang kedua dari izhar mutlaq yaitu Kok, kok, apabila kok, kok. ya, ciri yang kedua dari izhar mutlaq yaitu apabila terdapat nun sukun atau mim sukun di akhir kata atau kalimat. Contoh nun sukun pada kata ya'lamuna di akhir ayat. Kita fokus pada nun sukun di akhir ayat. Oke, sebentar. Widya ini kan orangnya teratur banget, Masya Allah, tabarakallah. Lurus banget, nggak neko-neko. Tapi, Wid, kalau dengan cara penjelasan kayak Widya itu, kalau buat aku, terlalu boros. Kenapa terlalu boros? Mengulang kata dengan sangat banyak di jarak yang berdekatan. Contoh, eh, ciri, ciri, kita akan masuk pada ciri yang kedua. Udah tuh kalimatnya ya. Apa itu ciri yang kedua? Dua kali loh. Ciri yang kedua, tiga kali. Habis itu, ciri yang kedua pada huruf nun sukun atau mim sukun di akhir bacaan. Contoh nun sukun pada kata, kan nun sukun pada akhir bacaan, udah satu kali. Contoh nun sukun di akhir pada kata, udah dua kali. Kita fokus pada nun sukun di akhir kata, tiga kali. Padahal kita cukup bilang gini. Selanjutnya kita bahas ciri yang kedua ya teman-teman. Itu aja. Ciri yang kedua pada ilham mutlak adalah nun sukun di akhir bacaan dan mim sukun di akhir bacaan. Pertama, contoh pada kata amin. Ini adalah nun sukun di akhir bacaan. Cara baca yang benar, amin. Bukan amin, hilang bunyinya. Yang kedua, mim sukun di akhir bacaan. Contoh pada kata alim. Fokus pada bunyi mimnya. Udah gitu aja. Alim. Betul sih, Widya melakukan hal yang sangat runut. Jadi kalau orang baru datang, mendengar lanjutan pembicaraan Widya, dia tuh nggak akan ketinggalan. Karena tuh jelas ngomongin apa. Ya, misalnya pas kalimat, kita masuk pada ciri yang kedua dari pembahasan ilhar mutlak. Terus ada audiens baru masuk. Dia kan nggak tahu Widya baru ngomong apa. Iya. Tapi Widya ngulang di kalimat berikutnya. Ciri yang kedua pada pembahasan ilhar mutlak, kok dia akan ketahuan, oh sekarang lagi bahas ilhar mutlak gitu.
Cuma kan akan menjadi hal yang membosankan banget buat si orang yang udah lama duduk di situ. Ini ngomong ulang-ulang mulu sih kalimatnya gitu. Nah, ya, Ustazah. Jadi itu memang plus minus. Misalnya kalau kondisinya audiensnya tukar-tukar gitu ya, ada yang datang, ada yang pergi gitu. Itu akan sangat membantu. Cuma eh, kan nanti bisa dibantu dengan tulisan. Kalau yang terlambat datang, ya udah dia nggak perlu dengar kalimat yang berulang dari mulut, tinggal dia lihat aja. Oh, pembahasan hari ini tuh lagi tentang ini dan Widya udah tulis ciri, terus sambil ngomong udah tulis bagian cirinya. Makanya kan ini bagian ngomongnya dulu nih dibenerin. Iya, Ustazah. Paham ya? Paham, Ustazah. Kita tinggal Jangan 7 terlalu. menit lagi. 7 menit lagi. Silahkan. Saya ulangi, teman-teman. Sekarang kita masuk ke ciri yang kedua. Apa itu ciri yang kedua dari ilham mutlak? Pertama, Cirinya, langsung. Itu cirinya lagi tuh. Pertama, iya. udah mikir Sama dia. lagi, Ustazah. Tapi itu, Ustazah, sudah pertama, Ustazah. Gimana, Ciri gimana? apa? Tadi itu kan cirinya juga ada dua, Ustazah. Iya, Sekarang ciri kedua lagi gitu ya, Ustazah. tapi kan jaraknya jauh pembahasannya. Iya. Pertama. Ciri yang kedua, pertama. Gitu. Nih, bisa ditambahkan dengan, misalnya nih kita, misalnya harus pakai kata pertama lagi, padahal yang sebelumnya udah pertama lagi tuh ya. Kita tinggal bilang aja. Kalau tadi di awal kita sudah notice teman-teman bahwa ada dua ciri ilhar mutlak. Pertama tadi adalah nun sukun bertemu wawu. Jadi kayak kita kesimpulan sebentar sebelum masuk lagi gitu. Nun bertemu Iya. wawu sukun atau nun bertemu ya sukun pada satu kata. Nah, sekarang kita masuk ke ciri kedua. Ciri kedua ini ada terbagi dua lagi. Pertama, itu jelas. Cuma memang harus Iya. ditambah kalimatnya biar biar nggak Hmm. lupa juga. Itu kan untungnya banyak. Satu, bahasa kita lebih lugas. Yang kedua, review materi lagi. Jadi orang yang duduk lama bisa cek catatannya atau pemahaman di kepalanya pun terbantu untuk orang yang baru datang. Oh iya ya, udah disimpulin ulang. Jadi nggak ketinggalan materi kan? Iya, Ustazah. Gitu. Hmm. Widya tuh udah paham. Cuma memang kurang latihan dengan teknik seperti ini. Iya, Ustazah. Coba, coba lagi yuk. 5 menit lagi. Saya ulangi, teman-teman. Sekarang kita masuk ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua ini terbagi menjadi dua lagi, teman-teman. Yang pertama yaitu mim sukun di akhir bacaan dan nun sukun di akhir bacaan. Yang keduanya Contoh, mana? Kan udah dua-duanya itu disebut. ya ya, yang pertama sudah astagfirullahaladzim. Kalau mau kayak gitu berarti nggak usah pakai yang pertama. Ya itu aja. Terbagi menjadi dua lagi teman-teman. Yaitu nun sukun dan mim sukun di akhir bacaan. Beres. Wait, Ya, sebelum ya sudah. sebelum sebelum presentasi, coba deh belajar di depan kaca. Terus dengerin Ya, deh sendiri suaramu tuh, kosakata kamu tuh. Banyak banget loh yang berulang. iya sudah. Ya. Dan suaranya itu loh nggak naik-naik. Jadi pembelajaran hari ini itu adalah diksi berulang dipangkas. Yang kedua, setiap pembahasan beda lagi, itu nadanya naik.
Iya, Ustazah, dicatat. Dua poin itu, ya. Iya. Gak Diksi apa-apa. berulang, Diksi naik. berulang, dipangkas. Pokoknya jangan sampai diksi berulang dipangkas. Kalaupun harus berulang, ada tambahanlah kalimat gitu kan, kayak tadi, supaya lebih akurat ya. Mm-mm. Akurat, Iya, nggak bertele-tele. siap, Terus Ustazah. itulah maksudnya, pasti Widya paham lah, ya kan? Terus yang Insya Allah. berikutnya itu nada. Supaya jiwa bawang merahmu tuh mulai terlihat, semakin terlihat. Ingat, jangan melotot. Widya matanya udah besar, jadi nggak boleh melotot. Kalau aku masih lebih kecil. Coba lihat, kita cara memandang beda. Widya tuh matanya udah lebih besar. Tapi bukan belok ya. Nggak belok juga kan. Ada tuh ya. Belok, tahu nggak belok? Enggak tahu, Ustazah. Itu bukan bahasa Indonesia yang benar sih. Tapi ya ada yang kayak matanya tuh udah gede, gede. Kayak gini. Kayak, maaf ya, kayak orang udah lama banget sakit mata, pakai kacamata dengan minusnya yang tebal. Biasanya kan biji mata dia kayak mau keluar gitu. Hmm. Pernah nggak Mm-mm. ada yang Widya jumpai? Kayaknya Atau pernah, Ustazah. atau orang yang memang santai aja tuh dia kelihatannya kayak melotot, padahal santai aja. Karena bola matanya tuh keluar, kayak kelihatannya tuh keluar. Kalau aku kan nih, aku yang mengeluarkan gitu. Ya, Ustazah. Kalau kalau Widya, karena memang diameter matanya gede, Hmm. lebih gede daripada aku. Jadi kalau kamu melotot lagi, coba kamu melotot deh. Jangan sambil senyum, nggak serem jadinya. Jadi Gitu ya. iya, coba kalau kamu melotot kayak gitu ke anak-anak pasti takut kan? Mm-mm, mm-mm. Iya, kamu serem sebenarnya mukamu, cuma dibantu aja sama senyuman. Dah, segitu aja dulu ya. Aku belum Ya, sarapan, Ustazah. aku lapar. Ya, Ustazah. Selamat makan, Ustazah. Ya udah, makasih banyak Wit. Sehat-sehat ya. Maaf ya, kemarin aku izin. Utang beres, lunas ya. Ya, Ustazah. Terima kasih Oke, banyak, Ustazah. Sehat. sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanallah. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dadah Baik. Wit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.